Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين أما بعد. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, pemirsa TV Roja dan para pendengar radio Roja yang insyaallah semoga semuanya senantiasa diberkahi, dijaga dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya terus kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tidak henti-hentinya, alhamdulillah, tercurah kepada kita, baik dari nikmat-nikmat yang zahir, alhamdulillah, sampai hari ini kita masih dipanjangkan umur sehingga masih ada kesempatan baik untuk terus kita meningkatkan kebaikan. Masih ada rizki, badan yang sehat, dan seterusnya, alhamdulillah. Kemudian tentunya bertambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menginginkan kita kebaikan. Setelah Allah milihkan untuk kita agama yang hak, dan semoga Allah pun senantiasa menjaga keimanan kita, Allah pun subhanallah masih menginginkan kita kebaikan dengan terus semangatnya kita talabul ilmi. Ya, dengan terus semangatnya kita talabul ilmi. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya ini adalah taufik dari Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in, beliau mengatakan, idza dhahara al-ilmu fi mahallatin aw fi baldatin, ya, qalla syarru fi ahliha. Subhanallah. Apabila ilmu nampak di satu tempat atau di satu negeri, qalla syarru fi ahliha, maka akan sedikit keburukan di penduduk negeri tersebut. Wa idza khafiya al-ilmu wa idza khafiya fihi al-ilmu, namun apabila ilmu di sana samar, di satu tempat, di satu negeri, maka dhahara syarru wal fasad, akan nampak yaitu keburukan dan kerusakan. Allahu Akbar. Sahihun, sangat benar apa yang dikatakan oleh beliau rahimahullah, karena sumber segala kebaikan wallahi tidak ada lain kecuali kekuatan ilmu yang manfaat, dan sumber segala keburukan tidak ada lain kecuali kejahilan. Subhanallah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki khairan, kebaikannya, dan dia menjadi manusia terbaik, bahkan satu keluarga akan baik, satu kerumunan akan manusia akan baik, satu bangsa, satu negeri akan baik, ketika penduduknya atau kita ketika personalnya Allah fahamkan agama. Tentunya tidak lepas dari usaha kita, yaitu usaha dengan cara talabul ilmi. Dan sebaliknya ma'asyal muslimin, berarti bila ya kita jauh dari memahami agama, jauh dari ilmu dan talabul ilmi, yang terjadi akan kerusakan dan tidak nampak kerusakan di alam semesta ini kecuali dikarenakan atau disebabkan kejahilan. Na'am ma'asyal muslimin, maka kita berlindung kepada Allah dari kejahilan dan kita memohon kepada Allah senantiasa Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang manfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ilmuddin, ilmu agama yang tentunya datangnya dan turunnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya melalui Al-Quran dan Sunnah, dan mencontoh generasi yang sudah dijamin selamat masuk surga, yaitu para sahabatul kiram ridwanullahi alaihim ajma'in. Naam. Ma'asyal muslimin rahimakumullah, sedikit barangkali mohon maaf, saya izin Ihsan dan ikhwah di Roja, ya, sekedar kembali mengingatkan, ini sudah tanggal 20 Desember, ya, dan ini bulan Desember yang euforia terkadang dari kaum muslimin yang menyambut, subhanallah, atau manusia secara umum menyambut kedatangan, ya, menyambut kedatangan satu hari pergantian tahun, ya, yang tentunya ya tidak dapat dipisahkan dengan ya hari memperingati atau hari raya orang-orang yang bukan di atas agama kita, ya, tanggal 25, tanggal 30, 31 yang dikenal dengan ya Nataru atau Natal dan Tahun Baru. Tentunya ma'asyal muslimin rahimakumullah, singkat saja bahwa kedua syiar tersebut, ya, kedua perkara tersebut tidak sedikit pun berkaitan dengan syiar Islam. Ya, bahkan subhanallah lebih identik dengan syiar-syiar ya selain Muslim atau selain Islam. Ya, syiar agama yang meyakini bahwasanya Allahul Musta'an, Allah memiliki anak, ya, Nabi Isa dinobatkan menjadi Tuhan atau anak Tuhan. Wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Orang Nasrani mengatakan Al-Masih adalah anak Allah. Tentunya tidak asing bagi kita kesesatannya, ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi yang kita baca setiap, yaitu malam Jumat, Allah katakan wa yungdiral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Al-Quran ini diturunkan untuk mengingatkan orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Ma lahum bihi min ilmin wala bi abaihim. Sungguh mereka tidak memiliki ilmu, begitu juga nenek-nenek moyang mereka tidak di atas ilmu. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Betapa besar dosa kalimat yang keluar dari lisan-lisan mereka. Iyakuluna illa kadhiba. Ya, tidaklah mereka berkata kecuali kedustaan. Maka subhanallah ma'asal muslimin, ya, tentunya akidah tersebut dibantah oleh Allah
Bahkan tidak asing bagi kita ayat di mana Allah menyatakan kemarahannya. Allah begitu murka dan marah ya ketika ada orang-orang yang menobatkan bagi Allah anak atau keturunan, sementara Allah telah menyatakan pada dirinya lam yalid wa lam yulad, bahwasanya dia tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Ya, maka ma'asyiral muslimin, Allah katakan dalam surat Maryam ayat 88, Allah katakan wa qalu ittakhadar rahman walada, mereka mengatakan dan meyakini Allah punya anak. Allah bercerita tentang keyakinan mereka. Wa qalu ittakhadar rahman walada, mereka mengatakan bahwasanya Allah memiliki keturunan, memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda, kata Allah, sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu yang sangat durhaka, sesuatu yang mungkar. Dengan perkataan kalian mengatakan Allah punya anak. Lalu Allah mengungkapkan kemarahannya. Kata Allah, takadu samawatu yatafattarna minhu, hampir saja langit pecah, hampir saja langit terbelah. Wa tanshaqqul ard, dan bumi terbelah, bumi juga pecah. Wa takhirul jibalu hadda, dan gunung-gunung juga luluh lantah, gunung-gunung juga luluh lantah. Anda'u lirrahmani walada, karena ada kaum, ada orang-orang dan keyakinan yang mengatakan Allah punya anak. Anda'u, mereka ngaku-ngaku bahwasanya Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada, padahal tidak sepatutnya, tidak sepantasnya, dan Allah tidak butuh untuk menjadikan untuk dirinya anak. Kenapa? In kullu man fis samawati wal ard, karena seluruh yang di langit dan di bumi, illa atir rahmana abda, semuanya menjadi hamba Allah, akan datang ke hadapan Allah dalam keadaan hamba. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, nah ini tentunya ya di luar sesuatu yang dimurkai oleh Allah SWT. Maka subhanallah, hari raya mereka yang meyakini kelahiran yaitu Isa al-Masih, kemudian dilanjutkan dengan pergantian tahun ya yang dinisbahkan kepada kelahirannya, miladi. Milad artinya maulid. Maulid dalam bahasa mereka Natal, ya, hari tahun miladi atau tahun Masehi yang dinisbahkan juga kepada Isa al-Masih. Maka ma'asyiral muslimin, saya ingin sekedar mengingatkan kembali kepada kaum muslimin, ya, kalau mungkin melakukan hari rayanya, insya Allah mungkin kebanyakan kaum muslimin tahu bahwa itu bukan hari raya kita, walaupun sudah sedikit samar bagi sebagian kaum muslimin. Namun subhanallah, ya, merayakan pergantian tahun dengan berbagai euforia, bahkan tidak sedikit yang maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau sebagian subhanallah ya menggunakan malam pergantian itu dengan ibadah-ibadah tertentu, mengajak manusia berzikir atau sholat bersama atau tahajud bersama atau muhasabah dan seterusnya. Sekali lagi, ini sama sekali laisa minad dini fi syai', ya, tidak ada hubungannya sedikit pun dengan agama kita, dan sesuatu yang diadakan dalam agama yang tertolak dalam syariat kita. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, siapa yang beramal tidak ada perintah dan contoh dari kami, maka ditolak. Oleh karena itu subhanallah, hendaknya kita tidak ada hubungan sedikit pun, ya, yaitu dari amalan kita, ya, atau dari perbuatan kita yang berhubungan dengan dua syiar tersebut, yaitu Natal dan Tahun Baru. Dan kita berkhawatir, ya, kita khawatir karena itu bukan syiar kita. Kalau kita ikut mensyiarkannya, khawatir kita terjerumus ke dalam sebuah hadis, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka ya dia bukan termasuk kaum, maka di fahuwa minhum, maka mereka ya akan termasuk kaum tersebut, atau minimal mereka menyerupai kaum tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini segera mengingatkan, ya, sekali lagi, dan kita ingatkan juga anak-anak kita, ya, keluarga kita, untuk tidak ada sama sekali, ya, hubungan dengan dua syiar,
ya, yang disingkat dengan Nataru, apalagi sampai mengucapkan selamat, ya, maaf misalkan selamat hari raya mereka dan seterusnya. Tentunya itu sesuatu yang ya tidak terpuji dalam agama kita. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab atau dari kumpulan pembahasan seputar yaitu lisan yang menyekutukan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lisan yang subhanallah dimurkai oleh Allah karena melakukan sebuah dosa yang terdolim di alam semesta. Inna syirka la zulmun azim. Itu dosa kesyirikan, menjadikan bagi Allah tandingan, menjadikan bagi Allah sekutu, meyakini bahwasanya di sana selain Allah ada zat-zat yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak madarat, sehingga diagungkan, ya, diharapkan, dijadikan sebagai tumpuan harapan, disambat-sambat namanya, lalu dilakukan berbagai macam yaitu bentuk ibadah, ya, untuk mereka. Maka ini naudzubillah adalah dosa yang terbesar, yaitu dosa yang paling besar yang diancam oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, ya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah masih, ya, mau mengampuni dosa selama itu bukan dosa kesyirikan. Ya, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi dan rasul sebelum engkau, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau syirik, kalau dosamu sampai kepada dosa kesyirikan, menyekutukan Allah, ya, menjadikan bagi Allah tandingan dan merusak program Allah di alam semesta ini, yaitu tegaknya kalimat la ilaha illallah, ya, tegaknya kalimat ikrar bahwasanya tidak ada yang hak disembah, tidak ada yang patut disembah di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya, maka la yahbatanna amaluk, sebanyak apapun amalmu Allah ancam dengan menghapusnya, menghilangkannya, habaan mansura, yaitu bertebaran, tidak manfaat. Sehingga naudzubillah, ya, bagi mereka yang melakukan kesyirikan, ya, apalagi sudah sampai kepada syirkul akbar, syirik besar, ya, Allah Subhanahu wa taala ancam bahwasanya pelakunya telah diharamkan oleh Allah dengan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah akan haramkan baginya surga. Naam, maka tentunya Allahu akbar, perkara yang paling utama yang seyogianya menjadi bulan-bulanan perhatian kita, yaitu bagaimana, apakah akidah kita kepada Allah telah lurus? Apakah keimanan kita kepada Allah telah benar? Apakah ketauhidan kita kepada Allah sudah bersih? Ya, mukhlishina lahuddin wahdahu la syarikalah. Betul-betul murni segala perbuatan ibadah kita hanya untuk Allah wahdahu, semata, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, itulah yang menjadi PR, ya, para nabi dahulu ketika diutus oleh Allah. Seluruh nabi, ya, tidak asing bagi kita keterangan ini, seluruh rasul dari semenjak Nuh alaihissalam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, ajakan utamanya, progres dan program dakwah utama mereka yaitu adalah mengajak manusia mengajak manusia kepada kalimat la ilaha illallah, ya ma lakum min ilahin ghairuh u'budullaha. Hai kaum, sembahlah oleh kalian Allah semata dan tidak ada bagi kalian ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, mengetahui, ya, perkara-perkara kesyirikan yang masalahnya, ya, perkara kesyirikan tersebut bisa saja terjadi, bahkan disenyalir terjadi, bahkan telah terjadi.
yaitu ya di tengah kaum muslimin. Saya sering sampaikan, subhanallah, kalau kita database kesyirikan-kesyirikan yang diberantas di zaman Nabi, subhanallah, kembali terjadi kesyirikan itu di zaman ini, bahkan kembalinya di tengah kaum muslimin. Nabi memberantas dulu perdukunan, aduh, dukun juga ada di tengah kaum muslimin. Nabi memberantas sihir, Nabi memberantas paranormal dahulu, yang mereka mengaku-ngaku mengetahui yang gaib, itu pun banyak melambak di tengah kaum muslimin. Nabi memberantas orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah, disembelih, dilemparkan kepalanya untuk makhluk tertentu, untuk jin. Itu juga terjadi di tengah kaum muslimin. Ya, Nabi SAW melarang ya kita mempercayai benda-benda tertentu, sebagaimana tamimah, yaitu benang hitam yang dikalungkan ke anak kecil, atau benda-benda tertentu digantungkan dengan keyakinan bisa mendatangkan manfaat, menolak madarat. Bahasa kita mungkin jimat dan lain sebagainya, itu juga ya terjadi di tengah kaum muslimin. Nabi melarang kita bersumpah dengan selain nama Allah. Betapa banyak orang yang hari ini ya mereka bersumpah dengan selain nama Allah, dan itu terjadi di tengah kaum muslimin. La ilaha illallah, tanpa sadar. Bahkan luar biasa kesyirikan yang paling pertama muncul di zaman Nabi Nuh dan terus muncul sampai zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkait dengan yaitu menjadikan orang-orang soleh yang sudah wafat ya dijadikan sebagai mediasi, sebagai perantaraan tawassul dalam mereka berdoa kepada Allah, dengan menjadikan orang-orang yang sudah wafat tersebut, karena yaitu dengan keyakinan mereka, dengan keyakinan keagungan mereka, kedekatan mereka dengan Allah dan seterusnya, akhirnya mereka disambat-sambat, mereka dipanggil-panggil, mereka dijadikan sebagai syufa'auna indallah, pemberi syafaat dan penyambung doa kami kepada Allah. Itu pun juga terjadi di tengah umat ini. Maka ma'asyiral muslimin, la ilaha illallah, ya keislaman kita akan rusak, bahkan batal, pembatal Islam. Para ulama menulis ya tentang nawaqidul Islam. Para ulama menulis tentang nawaqid al-Islam. Ya, sepakat mereka bahwa pembatal keislaman yang paling pertama asyirku billah. Ya, asyirku billah itu menyekutukan Allah. Karena kesyirikan berarti menghancurkan pundi dan pondasi Islam. Karena hakikat Islam adalah agama yang dibangun di atas apa? Al-Islamu wal istislamu lillahi bitauhid. Islam itu adalah berserah diri secara totaliti, yaitu dengan mentauhidkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya zat yang disembah, yang diagungkan, yang ditakuti dengan pengagungan, yang diharapkan, yang disujudi, yang dirukui, yang disambat-sambat namanya dan seterusnya, yang itu tidak boleh kita yaitu palingkan kepada selain Allah. Dan agama kita agama Hanif, yaitu condong dari kesyirikan. Naam. Alhamdulillah. Oleh karena itu ya, kumpulan pembahasan ini saya kumpulkan dalam bab yaitu lisan yang menyekutukan Allah, sub dari ya pembahasan macam-macam kesyirikan, karena kesyirikan itu bisa dilakukan oleh hati yang menyekutukan Allah. Mungkin nanti suatu saat saya akan ya mencoba menulis tentang hati yang menyekutukan Allah. Sudah ada buku yang saya tulis, yaitu hati yang mentauhidkan Allah. Ya, mungkin juga ada hati yang menyekutukan Allah. Kemudian badan juga raga. Ya, anggota badan yang melakukan kesyirikan. Ya, dengan sujud misalkan dan ruku. Nah, ada pun di sini adalah lisan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan masuk ke dalam bab masyaallahu wa syi'ta. Masya Allahu wa syi'ta, ya, yaitu perkataan seseorang. Ya, ini hati-hati ya dengan lisan kita yang terkadang mungkin ya terpleset, tidak sadar bahwa ternyata ucapan itu syirik. Sebagaimana sebagian orang mengatakan demi Allah demi Rasul. Pernah nggak saat dengar gitu? Pernah ya? Para kaum muslimin sering dengar orang bilang demi Allah demi Rasul. Waduh, demi Allahnya is okay, tak
tak masalah. Itu adalah sumpah dengan nama Allah. Tapi Anda mengatakan demi Rasul, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang telah bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah terjerumus kepada kesyirikan. Ya, maka subhanallah terkadang tidak sadar kita ucapkan. Maka termasuk akhi, ya dalam hal ini yaitu perkataan seseorang masya Allahu wa syi'ta. Ini dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Sekali lagi, ini dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Akhi Ihsan, ya, mungkin sebelum kita jelaskan secara luas, bisa dibacakan Ihsan, tafadhal, barakallahu fik. Nah, bismillah. Bagian kata mengatakan masya Allahu wa syi'ta. Lisan manusia adalah hal yang amat perlu untuk dijaga. Kerap kali kita berucap tanpa berfikir, tanpa tahu ucapan yang kita katakan tersebut memberi mudarat yang amat dahsyat bagi kita. Seperti halnya ketika seseorang mengatakan, wah, hal itu terjadi karena kehendak Allah dan kehendakmu. Ulama mengatakan bahwasannya mengucapkan kalimat tersebut, yaitu itu kehendak Allah dan kehendakmu, telah datang penjelasannya dari Al-Quran dan Sunnah tentang larangan mengatakannya. Hal tersebut sama saja seakan-akan kita mengadakan tandingan bagi Allah. Bagaimana bisa suatu takdir itu tergantung dari selain Allah? Dalam kalimat tersebut adanya huruf waw, yaitu yang bermakna dan, sebagai huruf ataf yang memiliki fungsi penyamaan kedudukan. Sehingga jika kita mengatakan hal itu terjadi karena kehendak Allah dan kehendakmu, maka sama saja kita mengadakan tandingan bagi Allah. Bukankah kehendak manusia itu ada di bawah kehendak Allah? Sungguh celaka orang yang menyamakannya. Namun bisa jadi si pengucap tidak meyakini tentang samanya kedudukan masyiah Allah dalam hatinya, maka itu tetap saja dihukumi syirik dalam lafaz yang dilarang atasnya, dan termasuk syirik asghar. Lalu bagaimana jika dia meyakini, maka perkara itu lebih besar lagi. Adapun mengatakan arjullah wa arjuka, aku berharap kepada Allah dan kamu, atau ista'anta wa bika, aku memohon pertolongan kepada Allah dan kepadamu, atau seandainya bukan karena Allah dan fulan, maka kalimat ini hukumnya menjadi dua. Yang pertama, kalau pengucapnya meyakini masyiah, yaitu kehendak Allah dan makhluk sama, maka ini syirik akbar, syirik besar. Dan seandainya dia mengucapkan dengan mengganti wa dengan thumma, yaitu kemudian, tapi keyakinannya menyamakan, maka tetap syirkul akbar, yaitu syirik besar. Yang kedua, kalau pengucap tidak meyakini kesamaan, yakin Allah kehendaknya di atas sesuatu, maka hukumnya adalah syirkul asghar. Perkataan yang benar terkait kata-kata yang semisal dengan ini adalah ada dua tingkatan. Adapun yang pertama, mendatangkan ataf, namun dalam bentuk summa, serta tidak mensejajarkan kehendak Allah dengan makhluk, karena kehendak makhluk itu sungguh tidak ada kecuali Allah menghendakinya, dan kehendaknya pun tidak berdiri sendiri. Al-Imam Qutailah radhiyallahu ta'ala anhu menuturkan, anna Yahudiyan atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqala innakum tusyrikun taquluna ma syaa Allah wa syi'ta wa taqulun wal Ka'bah, fa amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aradu an yahlifu an yaqulu wa rabbul ka'bati aw an yaqulu ma sya thumma syi'ta. Bahwa ada seorang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sesungguhnya kamu sekalian melakukan perbuatan syirik, kamu mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu, dan mengucapkan demi Ka'bah. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat apabila hendak bersumpah supaya mengucapkan demi Tuhan pemilik Ka'bah, dan mengucapkan atas kehendak Allah kemudian atas kehendakmu. Hadis riwayat Nasa'i dan dinyatakan sahih. Yang kedua, menyandarkan perkara hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ista'antu billahi, aku memohon pertolongan kepada Allah, atau masya Allah wahda, atas kehendak Allah semata. Maka faedahnya, saat yang pertama, Nabi tidak mengingkari orang Yahudi tersebut karena perkataan orang tersebut adalah kebenaran.
Yang kedua, menerima kebenaran dari orang yang meskipun dia adalah seorang musuh. Yang ketiga, orang-orang Yahudi yang berada dalam kesesatan, mereka memahami bentuk-bentuk kesyirikan. Lalu bagaimana dengan sebagian dari ulama umat saat ini? Ternyata mereka tidak memahami kesyirikan. Mereka membangun kuburan di dekat tempat salat dan mengharap berkah kepada mayat. Dan banyak lagi, orang Yahudi pun lebih faham mengenai kesyirikan dibandingkan dengan orang-orang fasik zaman ini yang dilabeli sebagai ulama. Yang keempat, larangan mengucapkan Masya Allah wa syi'ta atas kehendak Allah dan kehendakmu, wa Ka'bah dan demi Ka'bah. Yang kelima, sebuah peringatan atau petunjuk bahwa orang yang berilmu, kalau dia mencegah dari sesuatu, hendaklah dia menunjukinya pada ganti yang dibenarkan. Yang keenam, dalam hadis Ibnu Abbas, di dalamnya ada kewajiban bagi kita mengingkari kemungkaran apabila mendengar teman mengucapkan kemungkaran. Yang ketujuh, materi ini merupakan syahid dari tafsir ayat "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun". Andad di sini yang dimaksud adalah perkataan Masya Allah wa syi'ta tersebut. Maka perkataan itu seakan-akan membuat tandingan bagi Allah. Yang kedelapan, dalam hadis tersebut ada dalil dalam menetapkan masyiah, yaitu kehendak bagi makhluk, tentang bagaimana hal ini mengingkari pemikiran orang-orang Jabariyah yang mana mereka menafikan kehendak makhluk. Mereka memiliki keyakinan bahwa manusia tidak memiliki kehendak, sehingga mereka berpikir apapun yang terjadi seluruhnya hanya takdir Allah dan dia hanya pasrah saja, padahal manusia ditakdirkan memiliki masyiah namun berada di bawah masyiatullah. Sebagaimana dalam surat Al-Insan ayat 30. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah innallaha kana aliman hakima. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Al-Quran surat Al-Insan 76 ayat 30. Naam, Ustaz. Barakallahu fikum. Ikhwani fillah hajakum. Masyaallah, jazakallahu khair akhi Ihsan. Dan semoga kaum muslimin di rumah juga sudah ada pegangan ya dari buku ini, dan insyaallah ada di Roja ya. Taib, ikhwani fillah hajakum. Naam. Pembahasan ini ya tentang kalimat yang tadi sudah dibacakan dan ditemakan mengatakan Masya Allahu wa syi'ta. Itu seseorang mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Ini dengan kehendak Allah dan, nah ini masalahnya di sini, dan kehendakmu. Sekali lagi, Masya Allah wa syi'ta. Ini dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Kira-kira terdengar kalimat janggal tidak? Maka kita katakan sangat janggal, bahkan kejanggalannya sampai kepada taraf kesyirikan. Bahkan tadi sudah kita bacakan kembali hadis di mana kesyirikan yang seperti ini juga diketahui oleh orang Yahudi. Ya. Naam, di mana hadis Qutailah tadi, seorang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala innakum tusyrikun. Kalian menyeratakan, menjadikan bagi Allah sekutu tandingan, taquluna Masya Allah wa syi'ta. Kalian mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Ini dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Wa taquluna wal Ka'bah, dan kalian mengatakan demi Ka'bah. Kita bersumpah dengan Ka'bah, na'udzubillah. Maka subhanallah, Nabi pun menerima ya apa yang dikatakan oleh Yahudi tersebut, dan makanya langsung mengingatkan kaum muslimin, para sahabat tikala itu. Maka Nabi perintahkan idza aradu an yahlifu an yaqulu wa rabbul Ka'bah. Ya, Nabi perintahkan kepada sahabatnya kalau mau bersumpah dengan Ka'bah maka hendaknya ninggalkan kalimat wal Ka'bah, demi Ka'bah, tapi wa rabbul Ka'bah, wa rabbil Ka'bah, maaf. Wa rabbil Ka'bah, yaitu demi Rabb Ka'bah. Falyabudu rabb hadzal bait, itu Allah maksudnya. Wa an yaqulu, dan agar mereka mengatakan Masya Allah wa syi'ta, maaf, summa syi'ta,
Ya, hendaknya mereka mengatakan Masya Allah thumma syi'ta. Kalau bahasa Arabnya, kalau bahasa Indonesianya Masya Allah, ini dengan kehendak Allah kemudian. Nah, ya. Setelah kehendak Allah baru kehendakmu. Datang setelah kehendak Allah. Maka di sini atofnya dengan kalimat summa yang artinya kemudian. Baik. Ma'asyul muslimin rahimakumullah. Kalimat ini ya terkadang ya tidak terasa kita ucapkan. Aku arjullaha wa arjuk. Ya, aku mohon kepada Allah dan kepadamu. Aku mohon kepada Allah dan kepadamu. Ya, kemudian aku meminta ista'antu billahi wa bik. Aku minta pertolongan kepada Allah dan kepadamu. Maka subhanallah, di dalam bahasa Arab, kalau kita pelajari ilmu ya alat itu nahwu, kita akan temukan bab pembahasan tentang babul ataf, di mana ataf itu ya bermacam-macam. Maka di antaranya waw ataf untuk menyertakan yang satu dengan yang lainnya. Itu ada yang pakai waw, ya, waw yang berarti setara. Saya dan Umar datang, berarti setara datangnya, sama di waktu yang sama, ya. Nah seperti itu, wow. Tapi kalau mengatakan saya ya datang kemudian Umar datang, summa, maka ini litartibi wat tarakhi. Ya, litartibi wat tarakhi, datang setelahnya dan tidak sama. Datang setelahnya dan ada jeda tidak sama. Ada lagi fa, ya, jaa Umaru fa Ahmad, ya, fa Ahmad, datanglah Umar kemudian Ahmad, dan jaraknya sangat dekat, tapi masih dikatakan setelahnya. Tapi kalau Anda gunakan wawu, maka ini pertanda setara, sama, tidak ada perbedaan. Maka disinilah yang digarisbawahi, ketika kita menyandarkan terjadinya sesuatu ya kepada Allah, lalu disetarakan ya kehendak Allah dengan kehendak makhluk, maka di sini berarti seakan-akan kita menyetarakan Allah dengan makhluk. Nah, disinilah kunci atau rahasia kesyirikannya. Sehingga ma'asyarul muslimin rahimakumullah, ya, kalau ucapan itu begitu terucapkan tanpa kita meyakini bahwasanya Allah setara dengan makhluk, tanpa meyakini ya kalau Allah setara dengan makhluk, maka ini dihukumi syirik kecil. Ya, dihukumi syirikul lisan dan tidak sampai syirik besar. Syirik lisan yang tidak sampai syirik besar. Tapi kalau subhanallah ucapan itu diucapkan dengan keyakinan, yaitu adanya kesetaraan Allah dengan makhluk, ya, dia yakin bahwasanya Allah itu sama dengan makhluk. Masya Allah, ini kehendakmu dan kehendak Allah, ini pertolonganmu dan pertolongan Allah, ini aku bersandar kepadamu dan kepada Allah, kepada Allah dan kepadamu, dan seterusnya, dengan keyakinan bahwasanya memang ada kesetaraan, kekuatan dan kekuasaan, ya, dan masyiah dan kehendak Allah dengan makhluk, maka ini tergolong syirkul akbar, tergolong syirik besar yang naudzubillah naudzubillah, ya. Kalau sudah tegak baginya hujjah dalil dan dia masih mengatakan itu, ya, ini na'am bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, ya, murtad dari agama. Kalimat yang selamat adalah Anda mengatakan antara Masya Allah wahdah, Masya Allah, cukup. Sebetulnya itu cukup, ya, Masya Allah, ya, ini semuanya dengan kehendak Allah. Termasuk kita sering bilang insya Allah, ya, insya Allah. Gimana akhi?
besok ada acara, jadi insya Allah. Ya, masya Allah atau insya Allah. Ya, bila Allah kehendaki, ya, masya Allah, yaitu ini dengan kehendak Allah. Ini sekedar dengan kehendak Allah. Atau mau kalau dengan dipanjangkan sedikit, masya Allah wahdah. Masya Allah wahdah. Kalaupun kita mau menyertakan makhluk, contoh misalkan, ya alhamdulillah, ya misalkan antum bisa menyelesaikan sesuatu dengan bantuan seseorang, ya, menyelesaikan sesuatu dengan bantuan seseorang, maka kita katakan masya Allah summa syi'ta. Ya, nah ini adalah kehendak Allah kemudian kehendakmu. Masya Allah summa syi'ta, ini kehendak Allah kemudian, pakai yaitu ataf, yaitu summa, ya kemudian itu kehendakmu. Nah, maka ini ikhwani, kita yaitu perbaiki ya cara kita mengucapkan, ya cara kita mengucapkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya tentunya ini adalah dialek bahasa yang terkadang kita lupa. Baik. Perkara ini kaum muslimin rahimakumullah, nah ini sebetulnya cabang dari pembahasan ini, cabang dari satu keyakinan atau akidah yang harus terpatri pada diri seorang mukmin. Sekali lagi, pembahasan ini cabang dari satu akidah, satu keyakinan yang wajib terpatri pada diri seorang mukmin terkait dengan masyiatullah. Ya, masyiatullah yaitu kehendak Allah. Ya, kehendak Allah. Yang kata para ulama, masyiatullahin nafidah wa masyiatul makhluki tabi'ah. Ya, masyiatullah, kehendak Allah itu kehendak yang pasti terjadi, dan segala sesuatu terjadi, apapun pergerakan di alam semesta ini tidak akan keluar dari masyiatullah, dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara masyiatul makhluk, termasuk kita, kehendak kita, kita pun punya kehendak, namun kehendak kita itu tabi'ah, yaitu mengikuti kehendak Allah, tidak akan pernah keluar dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di sini, nah ini keyakinan dulu, ya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, beliau mengatakan fa innal abda lahu masyiah. Ini kita akan bahas tentang akidah ini, penting ini ya. Juga ini terkait dengan iman dengan qada dan qadar. Jangan sampai kita terjerumus kepada keyakinan Jabariyah yang mengatakan manusia itu tidak memiliki, ya, tidak memiliki kehendak sama sekali. Manusia sama sekali tidak memiliki kehendak. Semuanya dengan takdir dan tidak bisa memiliki daya dan upaya apapun. Ya, sehingga subhanallah manusia ya tak ubahnya seperti daun yang ya ditebas oleh angin. Maka kata Ibnu Taimiyah, fa innal 'abda lahu masyiah, sesungguhnya hamba memiliki masyiah. Manusia, hamba memiliki itu kehendak, memiliki iradah. Namun kata beliau, wahiyya tabi'atun li masyiatillah. Namun masyiah hamba itu mengikuti masyiah Allah, kama dzukira dzalika fi iddati mawadhi'in min kitabih. Sebagaimana kata beliau banyak sekali disebutkan di dalam, yaitu beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Contoh Allah katakan, faman syaa'a dzakarah wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah. Barang siapa yang barang siapa yang ingin mengingat Allah, maka mengingat Allah, dan mereka tidaklah mengingat Allah kecuali dengan kehendak Allah. Faman syaa'a attakhadha ila rabbi sabila wa ma tasyauna illa ayyasha Allah.
Faman syaa'a ittakhadha ila rabbi sabila. Barang siapa yang berkehendak, siapa yang menghendaki, maka dia mengambil jalan untuk menuju Allah. Namun wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, tidaklah mereka berkehendak kecuali dengan kehendak Allah. Dalam ayat yang lain Allah katakan liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ya, bagi orang yang menghendaki untuk istiqamah di atas yang lurus, maka dia istiqamah. Namun tentunya Allah katakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin, dan tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah rabbul alamin. Maka ma'asyiral muslimin, kata beliau, fa idza kana Allahu qad ja'ala lil abdu muridan mukhtaran sa'ian ya sa'igan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi makhluk, bagi hamba kehendak dan memiliki pilihan, ya, dan dibolehkan berkehendak dalam oleh Allah, imtana an yuqala huwa majburun maksur, maka ya terhalanglah dari keyakinan bahwasanya manusia itu terpaksa dan dipaksa, tidak, ya, dan terbatas pada kehendak Allah tersebut. Ma'a qaunihi qad ja'ala muridan, karena Allah Subhanahu wa taala ya telah tetapkan bagi manusia sifat kehendak juga, sifat masyiat, sifat iradah, ya, wamta'ana an yakuna huwa alladhi ibtada'a bi nafsihi. Namun tentunya kehendak makhluk ini bukan kehendak yang totality, hanya kehendak dia tanpa kehendak Allah. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi, keyakinan yang wajib kita yakini, masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakuni. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Makanya kita dalam keseharian mengatakan semua dari seorang muslim, ya, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kata Allah kalian mengatakan aku pasti melakukan ini besok, kecuali engkau mengatakan illa ayyasha Allah, insyaallah. Ya, biasakan. Ya, kenapa? Karena terjadinya apa yang kita kehendaki hakikatnya adalah, ya, tidak akan luput dari kehendak Allah. Tidak akan luput dari kehendak Allah. Dan ini keimanan yang wajib kita terpatri dalam hati kita. Itu yang pertama. Dan iman tentang hal ini, bahwasanya segala sesuatu terjadi tidak mungkin keluar dari kehendak Allah, ini bagian daripada iman dengan takdir, qada dan qadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdirnya, dengan ketetapan Allah. Ya, dan antum tahu, dan kita ketahui dari dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ya, bahwasanya terkait dengan takdir yang wajib kita imani, yang itu merupakan rahasia Allah dan itu bagian daripada rububiyah Allah. Ingat ya, bahwasanya takdir itu rububiyah Allah, perbuatan Allah dan kehendak Allah atas makhluknya, ya, yang Allah sudah tetapkan segala sesuatu, ya, tidak mungkin keluar dari ketetapannya, tidak mungkin keluar dari ketetapannya. Makanya kita beriman kepada al-qada wal qadar, ya, amantu bil qadari khairihi wa syarrihi, baik yang baik maupun yang buruknya, segala urusan, akhi. Bahkan nih duduknya kita nih di hari ini, akhi, wallahi ini tidak lepas dari ketetapan Allah sebelumnya. Ya, makanya ada qada yang baik, ada qada yang buruk. Maka ma'asyiral muslimin, segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah, dan takdir itu, ya, tidak takdir itu ketika terjadi itu melewati, ya, 3 tingkatan atau 4 maratib. Ya, kejadian sesuatu di alam semesta ini akan melewati 5 fase atau 5 proses terkait dengan Allah. Yang pertama, ilmu Allah fil azal. Ya,
bahwasanya segala sesuatu terjadi tidak luput dari ilmu Allah. Ya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya, Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi hari ini kita nih kajian, ya Allah telah mengetahui bahkan subhanallah sebelum terjadinya alam semesta ini Allah telah mengetahui, ilmu Allah. Ya. Yang kedua, akhi, setelah ilmu Allah, kitabatuhu. Ya, kitabah, Allah telah mencatatnya. Ini bab kita sedang bahas satu sisi dulu ya, sisi Allah. Mungkin ditutup aja. Kita akan bahas yaitu satu sisi Allah, yaitu sisi masyiah dan sisi takdir, di mana segala sesuatu tidak akan lepas dari kehendak Allah dan dari takdir Allah. Dan takdir itu terjadinya pada kita melewati ya tiga tahapan. Tahapan pertama ilmu Allah, yang kedua yaitu kitabatuh, Allah mencatatnya. Ya, naam, Allah mencatatnya di Lauhil Mahfuz. Ya, dalam sebuah hadis, innallaha kataba maqadir kulli syai'in ila yaum qabla khalqis samawati wal ardi 50 alf sana. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir segala sesuatu sebelum diciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Subhanallah. Ya, dan semuanya sudah dicatat oleh Allah. Yang kedua, tidak akan terjadi yaitu tanpa masyiah, kehendak Allah. Allah ketahui, ya Allah catat, dan melalui juga masyiah, kehendak Allah. Ya, kalau Allah berkehendak maka akan terjadi. Kalau tidak berkehendak tidak mungkin terjadi. Masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakuni. Ya, apa-apa yang dikehendaki oleh Allah akan terjadi, dan apa-apa yang tidak dikehendaki akan tidak terjadi. Kemudian baru setelah itu al-khalqu, penciptaan. Ya, terwujudnya apa yang Allah ketahui, apa yang Allah catat, dan apa Allah kehendaki terwujud. Wujudnya tersebut disebut al-khalqu. Makanya termasuk kita, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian lakukan. Nah, itu ma'asyiral muslimin yang wajib terpatri, dan babnya bab iman. Ya, babnya bab iman, wajib kita imani segala sesuatu tidak mungkin terjadi tanpa takdir Allah, dan takdir itu tidak luput juga dari masyiah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak mungkin keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita yakini bahwa ketika Allah berkehendak, akhi, apalagi kehendaknya kepada hambanya, maka ketahuilah bahwasanya Allah yang berkehendak tersebut zat yang maha berilmu yang tidak pernah salah, zat yang maha bijak dan adil, tidak pernah zalim. Ya, Allah berkehendak kepada makhluknya penuh dengan hikmah, penuh dengan, yaitu tentunya di atas ilmu, dan bijak dan maha adil, tidak pernah zalim, dan tentunya di atas rahman dan rahimnya juga. Ya, sehingga alhamdulillah kita berbaik sangka dengan Allah. Ya, karena ketika Allah mengendaki sesuatu kepada hambanya, tidak di atas kezalimannya. Wa ma zalamahumullah. Allah tidak pernah mendolimi mereka, walakin kanu anfusahum yadlimun. Sebetulnya yang dolim diri mereka sendiri. Ya, yang dolim kita. Nah, ma'asyiral muslimin, ini di-save. Ini di-save sebagai keyakinan yang wajib terpatri, bahwasanya segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah, dan kehendak makhluk mengikuti kehendak Allah. Nah, namun itu tidak menafikan bahwasanya manusia juga memiliki kehendak. Manusia memiliki kehendak iradah. Ya, pada prakteknya kita sering aku mau kan. Aku mau ke sana, aku mau ke sini, aku mau nikah, aku mau makan. Bukan begitu? Berarti aku mau itu ada kehendak enggak? Jangan pernah diingkari. Ustaz Supardi, setelah ini antum mau kemana? Aku mau ke sini dan ke situ. Sunnatullah wajib kita yakini, jangan antum bohongkan. Aku mau, berarti punya kehendak.
Oke. Namun akhi, dan yang kedua, kehendak manusia itu ada dua. Ada kehendak baik, ada kehendak buruk. Ya. Ini dari sisi kita dulu. Kehendak manusia itu dua, ada kehendak baik dan ada kehendak buruk. Aku mau misalkan apa? Salat berjamaah. Aku mau pergi ke bar. Ya. Kehendak baik dan kehendak buruk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kehendak itu. Sehingga subhanallah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan manusia untuk beramal. Bukankah Allah perintahkan kita beramal? Wa qul i'malu, beramalah kalian. Ya, lalu di sana ada istilah amalus wa amilus sholihat, beramal saleh. Allah perintahkan kita beramal. Akhi, beramal itu tidak akan lepas dari kehendak. Karena hanya orang gila saja yang beramal tanpa kehendak, tanpa niat, tanpa kemauan. Atau orang yang terpaksa. Atau orang yang ngelindur, yang beramal tanpa kehendak. Atau tanpa niat, tanpa kemauan. Ya. Nah, dan manusia memilih Allah Subhanahu wa taala. Manusia Allah Subhanahu wa taala takdirkan memiliki kehendak, memiliki kemauan dan memiliki hak memilih. Ya, ini khamr, akhi, ini susu. Ini khamr, ini susu. Maka subhanallah, ya, khamr diperintahkan dan susu dilarang. Antum apakah dipaksa hari ini sekarang dengan mengatakan, "Oh, aku hari ini ditakdirkan minum khamr"? Ya, sehingga ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak sia-sia menurunkan rasul, menurunkan tuntunan agama di mana dijelaskan dalam tuntunan agama tersebut yaitu ini baik, ini buruk, untuk membimbing kehendak manusia ketika beramal. Untuk membimbing kehendak manusia ketika beramal karena dia memiliki kapasitas memilih, memiliki kehendak. Ya, sehingga subhanallah ketika kehendaknya akhi yang dilanjutkan dengan amal itu mengikuti bimbingan Allah dan Rasulnya, maka dia dapat pahala. Ketika kehendaknya yang dilanjutkan dengan perbuatannya yaitu maaf tadi ya, tidak menyelisih ya, menyelisihi Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan dosa. Taib, adanya pahala dan dosa berarti di situ ada pengaruh enggak? Ada pengaruh, yaitu perbuatan dan kehendak dan pilihan manusia. Dan manusia tidak dipaksa. Makanya nanti ikhwani, ya, seseorang ada yang mendapatkan pahala dan dosa dan ada yang mendapatkan surga dan neraka. Dan Allah tidak zalim. Karena di situ ada kehendak manusia. Maka oleh karena itu ikhwani, ya, perlu kita tegaskan lagi bahwa perbuatan manusia itu ada dua, akhi. Ya, sekali lagi, perbuatan manusia ada dua. Ada perbuatan manusia yang tidak ada hubungan dengan kehendaknya. Sekali lagi, ada perbuatan manusia yang tidak ada hubungan dengan kehendaknya. Maka ini tidak ada kaitannya nanti dengan dosa dan pahala. Paham ya? Contoh misalkan akhi, ya, ada perbuatan manusia yang tidak ada hubungan dengan kehendaknya, maka tidak ada dosa dan pahala. Contoh orang gila, hilang akalnya, maka tidak ada dosa dan pahala di situ. Ya, contoh lagi subhanallah, ya, ada orang misalkan sakit, sekedar sakitnya tidak ada pahala dan dosa karena dia tidak bisa. Ya, baru nanti setelah itu dia ridho atau tidak sabar. Sabar atau tidak sabar, di situ ada pahalanya karena ada usahanya. Ya, semata sekedar sakitnya tidak ada pahala, sekedar sakitnya. Ya, contoh akhi, manusia misalkan ya, maaf ya, ada orang misalkan ngelindur lalu sholat, Ustaz, ngelindur lalu sholat misalkan tahajud, tapi dia ngelindur, dapat pahala nggak? Ya nggak dapat. Atau misalkan subhanallah, ya, dia tidur di ranjang, jatuh, bunuh, nimpa anaknya, mati, dapat dosa enggak?
tidak dapat dosa. Kenapa? Karena di luar usaha dia. Termasuk ketika ada seseorang yang dipaksa. Ya, contoh antum dipegang lehernya begini sambil antum ditodong ditodong oleh pedang atau pistol, misalkan kau lakukan ini dan lakukan itu, kalau tidak aku tembak. Maka dia lakukan, maka tidak ada dosa karena tidak ada usaha dia. Itu satu. Ya, ada perbuatan manusia di luar nalarnya, di luar usahanya, di luar kehendaknya, di luar yaitu keinginannya. Ya, maka tidak ada di situ bahasa pahala dan dosa. Allah Maha Adil. Karena tidak ada usaha dia. Ya, beda dengan subhana, ada orang yang ya berbuat tapi dengan usaha dia. Ya, dengan usaha dia, ya, menginginkan melakukan sesuatu, ya, baik itu sesuatunya baik atau buruk, kalau di situ ada usaha dia, maka di situ ada pahala dan dosa, dan di situ ada pilihan kita memilih ini baik, ini benar, ini tidak, dan kita pun ya subhanallah ada yaitu ada hisab dan ada ada perhitungannya di sisi Allah, dan makanya nanti ada surga dan neraka. Makanya ketika Allah takdirkan antum dengan neraka, itu dengan keadilan Allah dan kedoliman kita. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kita di surga dengan yaitu hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ma'asyarul muslimin, nah yang kita inginkan di sini ikhwani tentang bab ini, yaitu kita bab iman dengan takdir, iman dengan kehendak Allah, ini babnya bab iman yang wajib terpatri, tidak boleh ragu, dan itu di save saja di hati kita. Aku beriman, aku yakin dengan takdir Allah, ya, dan aku yakin dengan Allah segala sesuatu tidak akan mungkin terjadi kecuali dengan izin Allah, dan itu di save. Namun ya, kendati pun demikian, kita pun beriman bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk beramal. Sisi Allah membuat takdir, itu menentukan takdir, itu rububiyah yang wajib kita imani. Dan sisi kita beramal. Maka kita jangan terlalu ya masuk, makanya di antara larangan al-khawdu fil qadar. Ya, terlalu masuk ke dalam babut qadar sehingga nanti imma antum naudzubillah terjerumus kepada pemahaman qadariyah yang mengatakan tidak ada takdir, ya, semua terserah aku, mau goyang mau apa terserah aku, ya. Naam, mereka hanya mereka hanya melihat sisi manusia, atau sebaliknya Jabariyah yang hanya melihat sisi Allah yang mengatakan seakan-akan manusia tidak memiliki sama sekali pilihan dan ikhtiar. Maka tentunya Ahlussunnah wasat. Ya, dari sisi iman, dari sisi keyakinan, dia yakin, yakinnya dengan takdir Allah, dan dia yakin bahwa semuanya dengan kehendak Allah. Namun Allah pun yaitu perintahkan kita beramal, ya, dan amal itu tidak lepas dari kehendak kita, dan kita pun yakini itu dalam keseharian kita, aku mau ini dan aku mau itu. Makanya subhanallah, kemauan itu ada yang baik, ada yang buruk, sehingga datanglah Rasul untuk membimbing agar kemauan kita senantiasa baik, jangan buruk. Nah, ketika kemauan itu disandarkan dijalurkan kepada yang buruk, maka ada dosa dan pahala yang akhirnya nanti ada hisab dan ada surga dan neraka, dan itu kesalahannya ada di kita. Saya contohkan saja. Ini susu, akhi. Ini madu. Ini susu, ini madu. Semua yakin susu, ini susu, ini khamr. Semua yakin susu halal, khamr haram. Baik. Bolehkah Anda mengatakan aku mau minum khamr, ini takdir Allah? Boleh tidak? Tidak boleh. Ya. Sementara Anda sudah diberikan oleh Allah yaitu hak memilih. Dan Anda sudah disampaikan kepada Anda ilmu bimbingan Allah dan Rasulnya bahwa susu haram, khamr haram wajib ditinggalkan, susu halal wajib boleh antum minum. Maka tidak boleh kita berdalil dengan karena kita tahu, karena takdir itu surullah fil alam, rahasia Allah di alam semesta ini. Rahasia Allah di alam semesta ini kita tidak tahu.
ya sudah cukup di save saja. Yang membuat rahasia, yang membuat takdir, yang membuat kehendak yaitu Allah. Dia yang maha berilmu, maha adil, maha bijak, tidak pernah zalim, tidak pernah salah, dan dia memiliki sifat Ar-Rahmanur Rahim. Maka kita berbaik sangka saja. Makanya subhanallah, baru ketika terjadi kita katakan qadarullah, takdir Allah. Ya, semuanya dengan takdir Allah. Dan ketika yang terjadi takdir Allah itu buruk kepada kita, takdir Allah itu sebuah dosa yang kita lakukan, maka kita segera bertobat. Di situ ada usaha untuk kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ma'asyiral muslimin, ini penting ya untuk kita pahami, menyatukan dua, ya, yaitu dua perkara. Perkara yang pertama, perkara yang yaitu terpatri kuat wajib ya kita yakini, masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakuni, ya, apa yang terjadi, apa yang Allah kehendaki terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki terjadi. Namun tentunya itu tidak membuat kita bersandar, ini sudah gimana takdir saja. Allah, ya, kita memiliki Allah di satu sisi, manusia Allah berikan kewenangan untuk beramal. Yang beramal itu subhanallah ada ranah ikhtiar, ada ranah kehendak, ada ranah memilih, dan itu adalah ranahnya kita. Ya, maka hendaknya kita sibukkan dengan tugas kita, yaitu beramal, memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang mendatangkan pahala dan mana naudzubillah mendatangkan dosa, mana yang akan menjulurkan kita ke surga Allah dan mana yang akan menjerumuskan kita ke neraka Allah. Inilah yang harus menjadi pusatan dan pusaran perhatian kita. Adapun takdir, ya, wajib ya kita imani dan cukup kita yakini saja. Maka ma'asyiral muslimin, nah dari situlah akhi rahimakumullah, perkataan ini tidak boleh terjadi pada lisan kita, masya Allah wa syi'ta, ya, yaitu ini kehendakmu dan kehendak Allah. Tidak. Ya, ketika setelah terjadi sesuatu, maka kita wajib yakini apapun yang terjadi baik atau buruk, ya, adanya untuk kita itu adalah hakikatnya terjadinya dengan kehendak Allah. Ya, dengan kehendak Allah. Kalau buruk kita katakan qadar Allah dan kita bertobat dan jadikan pelajar. Kalau baik kita katakan alhamdulillah. Semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai subhanallah ya menyeratakan, menandingkan kehendak kita dengan kehendak Allah. Ya, karena tidak, ya, makanya para ulama mengatakan masyiatullahi nafidatun wa masyiatul makhluqi tabi'atun. Bahwasanya masyiah Allah itu yaitu dengan sendirinya ada tegaknya dengan sendirinya dan tidak mungkin ada yang bisa menginterpretasinya, dan adapun masyiah makhluk adalah tabi'ah mengikuti masyiah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang karena tidak mungkin ada sesuatu terjadi keluar dari masyiatullah. Ya, sehingga subhanallah masyiatullah adalah kehendak Allah. Ini adalah pusatan dan pusaran dan puncak-puncaknya dan asasnya, sehingga kita katakan bahwasanya masya Allah, ya, kalaupun kita katakan masya Allah saja, ini kehendak Allah, ya, kemudian kehendakmu, dan atau mengatakan masya Allah wahdah. Namun tentunya terkadang dalam dialek bahasa kita, ya, tapi ini bukan syirik, ya, kita sering bilang gimana akhi mau berangkat, ya gimana antum aja. Ya, kalau itu sekedar dialek yang memang itu diserahkan kepada antum atau manusia dari sisi ikhtiar, itu tidak termasuk syirik. Ya, tadi itu gimana ini akhi, ya itu ya tergantung antum, atau gimana antum saja, gimana kehendak antum saja. Ya, ini dialek seperti ini tidak termasuk syirik. Ya, namun kalau kita sandingkan, namun tentunya hati kita tetap yakin bahwasanya tidak mungkin terjadi tanpa izin Allah. Namun ketika kita sandingkan, yaitu kalimat, ya ini kehendakmu dan kehendak Allah, ya, kehendak Allah dan kehendakmu, aku minta tolong kepada Allah dan kepadamu, aku bersandar kepada Allah dan kepadamu, maka subhanallah hendaknya kita ganti dengan summa, yang artinya kemudian boleh, ya,
Dan atau kita cukup mengatakan masya Allah, au ista'antu billah, aku minta tolong kepada Allah, ya. Adapun dialek antum, tolong dong, tolongin aku dong, ya, bantu aku dong, misalkan, ya, aku sih ngikuti kehendak antum aja, ana sih gimana antum aja, antum berkehendak silahkan. Kan kita biasa dialek seperti itu, insya Allah itu tidak termasuk dialek yang syirik, ya, kecuali tadi kita menyebutkan dengan dua kehendak lalu kita seratakan, ya, kehendak Allah dengan kehendak makhluk, ini tentunya yang tercela. Barakallahu fikum ikhwanakumullah, ya, silakan dibaca lagi nanti dalam pembahasan buku ini. Dan juga alhamdulillah sebetulnya ini bagian daripada pembahasan yaitu Kitabut Tauhid, ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam babnya qaulu masyaallah wa syi'ta. Ya, silakan mungkin di murajaah di bab tersebut. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum, yang benarnya dari Allah, yang kurangnya dari ana dan dari syaitan. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Wassallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.